Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan melihat chart Bitcoin juga. Kita lihat harga Bitcoin gimana, karena kita lihat kita sudah breakout gitu ya. Nanti kita diskusi tentang breakout juga. Kita lihat beberapa berita-berita positif juga untuk di market crypto. Apa sih yang bisa bikin Bitcoin naik sekitar 8% loh, ke 47.000 gitu ya. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam keadaan market crypto, tapi mungkin sebelum kita masuk, bisa bantu support channel ini dengan cara subscribe dan juga like videonya gitu ya. Nah, kita akan langsung masuk. Kita lihat Bitcoin naik sekitar 8%, kita lihat juga Ethereum, Cardano, rata-rata memang hijau untuk market crypto hari ini ya. Karena yang bisa dibilang inisiasinya itu dari Bitcoinnya dulu nih, Bitcoinnya lagi naik soalnya. Gitu ya. Apakah ada yang koreksi, apakah ada yang naik yang lebih besar? Ada juga, kita lihat ada Arweave, ada VeChain, ada ICX, ada Axie Infinity juga yang naiknya cukup relatif tinggi, apalagi si Rivian ini naik sekitar 34%. Rata-rata memang cukup hijau walaupun ada yang sedikit koreksi sebenarnya. Contohnya di YDX, tapi di YDX ini sudah relatif lah. Kalau kalian perhatikan di YDX ini sudah rally dari beberapa hari yang lalu gitu. Jadi kalau dia koreksi sekarang normal sekali. Nah, kita lihat juga dari Crypto Fear and Greed Index bagaimana. Untuk Fear and Greed Index hari ini kita di level 27. Tapi ingat dulu, ini Fear and Greed Indexnya ini diupdate kalau tidak salah setiap jam 7 pagi waktu Indonesia Barat kalau tidak salah. Pokoknya pagi-pagi gitu ya. Jadi ini belum diupdate pada saat Bitcoin pump gitu. Jadi kalau kita lihat nanti update-nya itu jam 11 jam lagi 33 menit gitu ya. Nanti kita lihat nih, harusnya kalau kita lihat kenaikan Bitcoin seperti ini, kita mungkin sudah kembali ke dalam zona kuning lagi atau zona neutral mungkin ya. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam beberapa berita positif dan yang terbaru gitu ya. Yang pertama adalah the Fed Chair Powell says he has no intention of banning crypto. Jadi ini cukup sangat positif. Kenapa? Karena Powell ini siapa? Powell ini adalah Jerome Powell, dia adalah ketua dari Central Bank Amerika gitu. Jadi orang-orang takut nih. Kemarin beberapa hari yang lalu kita lihat China ban crypto gitu ya. Lalu kita lihat market drop banget. Jadi, selanjutnya adalah kita lihat juga nih, apakah Amerika bakal ban crypto? Kenapa? Karena kedua negara itu cukup berkuasa ya, kalau Amerika dan juga China. Jadi sekarang kita lihat ini cukup positif karena Amerika bilang dia nggak ada intention kok buat ban atau larang cryptocurrency di Amerika sendiri. Nah, kita baca juga US Federal Reserve Chairman Jerome Powell said he does not intend to ban cryptocurrency but said stablecoins need greater regulatory oversight. Jadi memang dia nggak mau ban crypto yang pertama, lalu yang kedua adalah dia bilang walaupun dia nggak ban crypto, tapi untuk stablecoin ini harus ada regulasi yang lebih ketat lagi istilahnya. Dan ini saya setuju juga karena ya USDT ini, atau bukan USDT tapi stablecoin ini harus lebih ketat lagi. Stablecoin itu apa? Stablecoin itu adalah beberapa koin atau kripto yang memang satu koin itu seharganya $1. Contohnya USDC, kita lihat seperti ini ya, USDC sekitar 0,998 dolar, USDT juga $1, Binance USD dan lain-lain. Jadi ini harus lebih ketat lagi gitu ya. Dan ini yang menjadi debate juga sih. Orang-orang sedikit takut apakah Amerika bakal ban crypto. Kenapa? Karena memang beberapa hari yang lalu kita lihat 2 days ago, berarti 2 hari yang lalu itu Federal Reserve ini ada meeting tentang maunya dibentuk CBDC atau Central Bank Digital Currency-nya Amerika, yang namanya Digital Dollar. Dan kita tahu siapa yang sudah ada CBDC, yaitu China gitu ya. China punya ada CBDC namanya Digital Yen gitu. Dan apa hasilnya setelah dia bikin CBDC, dia malah ngeban kripto gitu. Nah, orang-orang takut nih, kalau Amerika bikin digital dollar, apakah dia bakal ban juga? Tapi ternyata dia bilang bahwa dia nggak ada intention untuk ban kripto. Jadi ini cukup bullish sekali. Nah, kita perhatikan juga historical return dari Bitcoin. Kenapa? Karena kita lihat sekarang ini kita sudah masuk ke bulan Oktober atau Oktober gitu ya. Kita sudah mau naik atau Rocktober atau Rocketober lah pokoknya. Kenapa sih? Nah, kita lihat dulu. Di bulan lalu, September, kita sudah bilang kalau secara historical memang Bitcoin ini monthly return-nya untuk September sedikit merah. Kita lihat dari 2013 sampai 2021 rata-rata merah, cuma 2 bulan doang yang hijau gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk quarter 4 aja, Oktober, November, dan Desember, rata-rata memang hijau gitu ya. Dan kita lihat ini gainnya biasanya yang besarnya itu justru di kuartal 4. Kita lihat di kuartal 4 tahun lalu 27%, 42%, 46% naik dalam satu bulan. Kita lihat dari 2013 naik 60%, di bulan November naik 400% gitu. Kita lihat juga 2017 naik sekitar 47%, 53%, 38% untuk Bitcoin sendiri. Jadi memang mungkin di 2021 ini kalau sesuai dengan yang sempat kita diskusikan juga 4 year cycle. Mungkin kalian kalau yang baru masuk channel ini, kalian bisa nonton nih video ini, alasan market crypto akan bullish di kuartal 4. Kita membahas hal itu.
malah kita kembali lagi di sini, makanya masih cukup bullish untuk Oktober sendiri. Kita bisa perhatikan untuk sekarang aja di 1 Oktober kita sudah sampai ke naik sekitar 8,9% loh, gitu ya. Nah, sebenarnya ada satu orang nih analis yang namanya Plan B. Dia sudah bilang ada prediksi dia dari bulan Juni. Pada saat market crypto kurang menentu, dia sudah bikin prediksi dari bulan Agustus sampai Desember. Sebelumnya di bulan Agustus dia bilang Bitcoin bakal closing di atas 47.000. Dan benar, Bitcoin closingnya di 47.100 dolar gitu. Jadi dia kasih centang. Di bulan September dia bilang lagi, Bitcoin akan closing di atas 43.000. Dan benar juga, untuk bulan September dia closing sekitar 43.800. Kalau dua udah benar, istilahnya source-nya udah reliable. Bisa kita lihat mungkin Oktober, November mungkin dia bisa benar. Dan kita lihat di bulan Oktober dan November dan Desember juga sih, kita bisa perhatikan Oktober 63.000, November 98.000, Desember 135.000. Jadi kalau memang seperti ini memang benar, kita mungkin bisa mengalami Fourier cycle teori kita gitu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan stock to flow model juga. Sempat kita bahas juga di video ya. Ini sedikit intermezzo aja. Ini mungkin adalah beberapa wajah kita ya untuk sekarang. Kita lihat sekarang, kita senyum, padahal 2 hari yang lalu kita mungkin sedikit ketakutan apakah Bitcoin atau apakah market crypto bakal crash juga gitu. Nah, kita coba lihat dari beberapa another positive news lagi. Yang pertama adalah SEC. Kita sempat membahas tentang SEC dengan ETF-nya dia. Jadi SEC mau launching ETF dan ini cukup signifikan juga sebenarnya. Dan di sini dia bilang dia extend deadline sekitar 45 hari untuk biar yang Bitcoin ETF ini bisa prepare lebih bagus lagi lah untuk proposal ETF-nya. Ada banyak, ada 4. Ada Global X Bitcoin Trust, ada Valkyrie X BTO Bitcoin, dan lain-lain gitu ya. Dan ini deadline-nya diundur ke November 21, Desember, dan lain-lain. Dan pokoknya di November dan Desember. Biasanya kalau misalnya ETF ini bakal ke-approve, apa yang akan terjadi di market crypto, ini akan menjadi salah satu positif good news yang cukup signifikan sebenarnya. Gitu ya. It is widely expected that the introduction of the first Bitcoin ETF by the SEC will elevate the asset technical indicators. Jadi bakal lebih naikin harga juga. Kenapa? Karena adanya Bitcoin ETF ini, traditional investor yang mungkin dulunya nggak mau terekspos ke dalam cryptocurrency, mereka sekarang adanya Bitcoin ETF, mereka juga mau beli. Istilahnya kayak gitu untuk Bitcoin ETF-nya sendiri ya. Nah, kita lihat, mungkin kalian agak sedikit penasaran, kenapa sih Bitcoin bisa tiba-tiba naik ke 47.000, padahal kemarin tuh masih di sekitar 44.000, 43.000-an. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada liquid sekitar 270 juta di shorts. Jadi ini orang-orang yang, kalau kalian main futures pasti tahu, yang mau Bitcoin turun gitu. Dan ternyata 270 juta dolar gitu ya. Yang kita bisa lihat klasiknya namanya short squeeze, dan memang sebelumnya sempat pernah terjadi juga. Ini adalah beberapa chartnya. Kita dari Bybit ini likuidasi cukup besar gitu ya. Nah, kita kalau perhatikan dari Bitcoin, mungkin kita melihat chartnya Bitcoin perpetual. Nah, kita dari sini kita mungkin lihat ke time frame 1 jam. Nah, kita lihat di jam 5 ini ada volume yang cukup besar. Nah, kita ada volume spike. Ini karena memang ada yang kita bilang short squeeze gitu ya. Nah, ini sekarang Bitcoin lagi sedikit turun. Ya normal lah, udah naik, kita ada sedikit koreksi normal aja. Nah, sebelumnya sebenarnya kita sempat terjadi juga yang namanya short squeeze, mana ya? Di bulan Juli kalau tidak salah. Di bulan Juli kita lihat, di bulan Juli di sini. Nah, kita lihat juga, perhatikan nih. Ada volume yang cukup besar juga di sekitar 26 Juli. Nah, ini juga namanya short squeeze juga. Naik sampai Bitcoin naik ke 40 ribuan. Ini dulu waktu kita masih belum mau recover lah istilahnya, waktu bulan Juli itu ya. Nah, sekarang kita masuk aja ke dalam analisa Bitcoin USDT. Bitcoin USDT. Bagaimana Bitcoin USDT? Nah, kita coba ke time frame 1 hari. Kita kembali lagi dulu. Nah, di sini ya, kita sudah kembali ke dalam time frame 1 hari. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang pertama adalah sebelumnya kita sempat bilang bahwa Bitcoin ini masih ada kemungkinan turun ke sekitar 36.000 sampai 38.000. Kenapa? Mungkin kalian udah tahu alasannya apa ya. Kita sudah sempat diskusi, tapi kita juga udah bilang maksudnya ada beberapa syarat. Kalau misalnya Bitcoin mau naik, dia harus break beberapa syarat, dan ternyata syarat-syaratnya ini semua terpenuhi. Syarat yang pertama adalah symmetrical triangle yang warna merah ini ya. Kita bisa lihat dari symmetrical triangle, kalau misalnya dia naik, ini bisa naik sampai ke 48.000. Makanya sekarang target kita untuk ini mungkin dalam beberapa hari ke depan atau beberapa minggu, Bitcoin bisa ke 48.000. Nah, kalau misalnya dia turun,
sebelumnya kita bilang juga, ini mungkin Bitcoin bisa sampai ke sekitar 36 ribuan kalau misalnya dia turun, tapi yang ternyata dia sudah naik gitu. Syarat kedua sebenarnya kita bisa lihat dari exponential moving average-nya juga sih. Kita lihat exponential moving average-nya di bulan di sini kan cukup akan menjadi bisa dibilang dynamic support dan resistance gitu. Dan di sini kalau misalnya dia mau naik ke atas, ini harus melewati resistance dari exponential moving average-nya sendiri. Dan kita lihat ternyata ini malah kita langsung break aja, langsung ke atas saja dari exponential moving average-nya juga. Bukan hanya itu juga, kita bisa lihat sebelumnya kita terjadi yang namanya bear cross, kita turun nih. EMA20-nya turun di bawah EMA50 dan ini biasanya tanda-tanda bearish. Tapi kita lihat sekarang ini sudah cukup mau menukik lagi, istilahnya kita mau naik lagi gitu. Dan kalau misalnya bisa terjadi, mungkin kalau pace-nya seperti ini, kita naiknya recover-nya cepet, mungkin ini minggu depan atau mungkin beberapa hari ke depan kita sudah bisa recover lagi gitu ya. Kalau misalnya ya kita masih bisa naik lagi gitu. Tapi ini cukup indikasi positif sekali sih. Jadi itu ya. Lalu yang ketiga sebenarnya itu dari falling wedge pattern kita yang sempat kita buat juga. Nah ini adalah falling wedge pattern-nya. Kita bisa berhasil break dari falling wedge pattern-nya yang sebelumnya menjadi resistant. Di sini kita bisa perhatikan di sini resistant, di sini resistant, di sini harusnya ada resistant, tapi ini kita berhasil break. Volumenya pun secara volume, walaupun misalnya kalian lihat wah ini volumenya belum ada nih, tapi kalau kita perhatikan ini kan volume 1 hari gitu ya. Kemarin volume 1 harinya tuh di sini. Dan sekarang kita memang masih di bawah lah, tapi kita lihat market close itu masih sekitar 10 jam lagi gitu. Jadi kalau kita perhatikan seperti ini, volume masih bisa naik cukup tinggi lah istilahnya. Jadi ini masih bisa dibilang positif breakout untuk Bitcoin sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian bilang mau beli sekarang ya udah lebih aman gitu, karena kita peluang kita ke bawah masih ada, tapi menurut saya sekitar 5% aja. Kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi out of expectation, misalnya Amerika ban crypto yang sebelumnya dibilang nggak mau ban, sekarang dia ban, nah itu bakal turun tuh. Tapi kan kita nggak bisa prediksi hal-hal seperti itu ya. Jadi kira-kira seperti itu, jadi masih cukup aman. Kalau kalian mau masuk untuk Bitcoin, mungkin kita akan mengalami koreksi sedikit sih. Kita kalau perhatikan di time frame 1 jam mungkin ya. Nah kita sedikit akan ada koreksi. Jadi ya masih relatif koreksi sehat sih, tapi ya sudah boleh masuk gitu ya untuk Bitcoin. Nah kita coba lihat juga, mungkin ini tadi lupa kita bahas di time frame 1 day. Nah ini sudah saya label juga sebenarnya untuk targetnya plan B. Targetnya plan B itu di sekitar 63.000 kan di sini ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kalian buat secara long term, Oktober ini kalau kita percaya dengan si plan B juga nih, naik masih cukup drastis loh. Dari sini, dari harga sekarang sampai naik ke atas ini masih sekitar 36%, 35% untuk Bitcoin. Dan kita lihat juga all time high Bitcoin itu sebenarnya di sekitar 64.000, 65.000 dan nah, kalau misalnya kita bisa break itu, tandanya juga kita bisa melanjutkan kenaikan lagi gitu. Jadi masih cukup positif, sangat-sangat positif sih sekarang. Untuk rekomendasi coin sebenarnya masih banyak. Bisa refer ke video ini. Contohnya adalah Luna, Phantom. Ini masih adalah beberapa coin yang cukup bagus untuk kalian hold di bulan Oktober gitu, karena mereka prospeknya bagus. Lalu mungkin di sini DeFi juga cukup oke. Nanti saya coba bikinin juga nih video rekomendasi Oktober lah untuk kalian yang tanya beli apa nih di bulan Oktober. Kira-kira seperti itu aja video untuk hari ini. Untuk update-nya nanti kita update lagi di besok hari kali ya. Nah itu saja, jangan lupa share videonya, like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye bye.